Kabupaten Pelalawan adalah satu dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, Kabupaten Pelalawan merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur lintas Sumatera, yaitu salah satu jalur ekonomi terpadat di Indonesia. Penggerak utama ekonomi di Kabupaten Pelalawan adalah industri kelapa sawit dan industri kehutanan. Tidak hanya jadi komoditas di dalam negeri, crude palm oil atau CPO dari Pelalawan juga diekspor hingga ke luar negeri. Untuk meningkatkan daya serap CPO di daerah, pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membangun kawasan Teknopark Pelalawan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk turunan dari kelapa sawit melalui sumber daya manusia yang inovatif dan unggul. Dengan terwujudnya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ini, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di daerah, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Ya, membangun suatu daerah dengan status daerah yang tertinggal tentu tidaklah mudah ya. Diperlukan kepemimpinan yang cakap, strategi, leadership, visi, misi, dan tentu saja kerja keras. Nah, inilah yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yang pernah ya memiliki status sebagai daerah yang tertinggal. Nah, bagaimana ya kepala daerah di sini, bupatinya bekerja untuk membangkitkan wilayahnya. Saya saat ini, Ninsat Desi Anwar, berada di Kabupaten Pelalawan. Persisnya kita berada di Danau Tajwid dan sudah ada di samping saya adalah Bupati Pelalawan sendiri, yaitu HN Haris. Halo Pak Haris, apa kabar? Baik. Baik, dan kita ini di Danau Tajwid ini merupakan salah satu atraksi ya. Mungkin kalau yang tidak atau belum pernah ke sini, Kabupaten Pelalawan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Dulu pernah ini bagian dari Kabupaten Kampar ya. Jadi ada pemekaran pada tahun 1999 dan Pak Haris sendiri sebagai bupati ini sudah periode kedua sejak tahun 2011. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui ya Pak Haris ya, tantangan ketika Bapak mulai memimpin wilayah ini ya. Daerah tertinggal kan statusnya kan berarti semuanya tuh istilahnya terbelakang, dari kesehatan, perekonomian, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Bagaimana? Apa dan ketika menjadi bupati itu apa-apa saja yang dilakukan yang dijadikan prioritas? Kita sebenarnya pas kita kan Kabupaten Pelalawan ya, pemekaran dari Kabupaten Kampar. Nah, ini kan sebenarnya kita kalau berbicara masalah tertinggal karena ini kan Kabupaten Kampar kan cukup luas. Dari 30.000 lebih kilometer persegi, sekarang dibagi 3. Nah, induknya sendiri Kabupaten Kampar tinggal 11.000 kilometer persegi, Pelalawan hampir 14.000 kilometer persegi, lebih besar. Ya. Nah, tetapi infrastruktur ini sangat tertinggal. So, waktu itu tidak terjangkau oleh kabupaten induk. Nah, bahkan waktu itu kita tak bisa salahkan juga karena keuangan daerah tidak seperti sekarang ya, belum otonomi daerah. Nah, maka kita daerah itu, daerah Pelalawan adalah daerah yang dataran tinggi, istilahnya yang tanah mineral itu cuma 45%. 45%? Ya, 55% itu adalah di daerah gambut dan rawa. Nah, ini sebenarnya membina daerah ini kan cukup berat. Nah, tetapi walaupun demikian, dari tahun 2000 sudah dilakukan pembangunan tetapi belum tercapai. Bahkan 2006 dinyatakan Pelalawan itu adalah salah satu kabupaten tertinggal secara nasional. Tertinggal secara nasional. Ya. Jadi kalau kita dari segi indikatornya waktu itu, tertinggal secara nasional itu apa persisnya? Indikatornya artinya? itu begini, pas saya masuk 2011 saya jadi bupati. Sebelumnya 2006 tuh kita nggak tahu apa indikator tertinggal. Cuma meraba-raba tertinggalnya di mana. Nah, tetapi setelah saya sempat jadi wakil sebentar, 6 bulan, setelah itu saya jadi bupati. Di sana saya tahu bahwa tertinggal itu apa indikator. Karena waktu itu bupatinya bukan
belum begitu jelas, maka saya minta ke Bupati, saya tugaskan ke Jakarta. Penting itu, harus tahu definisinya. Iya, Ya. harus tahu dulu. Nah, baru kita bikin program apakah visi misi kita. Ternyata saya ke Kemendagri, itu beberapa kementerian, tertinggal itu ada 5 indikator. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Nah, kesehatan ini boleh dikatakan perusahaan kurang peduli kepada karyawannya, dan begitu pemerintah daerah tidak mampu untuk melayani masyarakat dalam masalah pengobatan. Cuma sebagian kecil yang bisa diapakan. Nah, yang kedua, masalah tertinggalnya masalah pendidikan. Karena yang tim dari Jakarta turun ke daerah, ternyata di Pulau Lawan ini perusahaan itu ada anak-anak yang harus duduk di sebangku sekolah dasar, itu sudah dikerjakan di perusahaan BHL-nya, di bawah orang tuanya. Ya. Nah, ini ya yang apa kita. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya ya, Pak Bupati. Nah, maka kita kalau kesehatan tadi kita namakanlah program kita Pelalawan Sehat. Begitu juga pendidikan, kita namakan Pelalawan, program kita Pelalawan Cerdas. Nah, kita gratiskan bagi yang tidak mampu, walaupun berobat bagi yang tidak mampu gratis. Ada begitu kita ajak semua elemen masyarakat, perusahaan harus bertanggung jawab kepada karyawannya dan begitu masyarakat sekitarnya. Gratis. Gratis. Tapi ini dalam waktu berapa lama setelah jadi bupati ini bisa? Itu pas 2011. 2011. Karena saya telah dapat dari kementerian bahwa tertinggal itu adalah masalah kesehatan dan pendidikan. Dan begitu juga yang paling penting lagi, bagaimana tidak tertinggal. Rasio elektrifikasinya 14,3%. Walaupun itu ditambah genset sama pemerintah daerah per kecamatan 1 genset, hidupkan kan malam saja. Iya. Nah, Jadi kalau 14,3 ini pelistrikan ini seluruh kabupaten. Iya, 14,3. Hanya berapa jam dong setiap malam? Itu yang 24 jam itu 14,3%. Ditambah dengan genset per kecamatan dibantu pun itu menjadi 21, tapi hidupnya kan malam. Berarti 14 jam cuma hidupnya. Inilah penderitaan bagaimana mau majunya, bagaimana pelayanan kesehatan, pendidikan tidak bisa. Oleh saya itu ya tahu namanya Pelalawan Terang 2011. Yang keempat ini namanya Pelalawan Lancar. Pelalawan Lancar ini infrastruktur antar desa ke desa, desa ke kecamatan itu tidak, jangan dibicarakan pakai mobil, pakai motor pun tidak bisa. Cuma jalan kaki. Kalau hari hujan nggak bisa lagi. Nah, begitulah. Yang kelima, angka kemiskinan tinggi. Nah, angka kemiskinan tinggi itu terutama di daerah pesisir tepi sungai inilah ya. Nah, kalau orang kita yang ekstran itu di daratan karena dia udah punya kebun. Nah, kalau masyarakat tradisional biasa ini yang tertinggal. Nah, sampai 35%. Dan ujungnya yang besar itu adalah di Kuala Kampar yang sekarang tempat bikin persawahan tada hujan yang kita menghasilkan 7.200 hektar sekarang. Jadi ketika menjadi bupati ini PR-nya itu sudah begitu banyak, tapi ini bisa cepat dilaksanakan, itu bagaimana caranya? Apalagi karena ini kan semua, apalagi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur kan memerlukan anggaran, memerlukan dana, memerlukan masukan lah istilahnya. Itu apa-apa saja yang dilakukan awal-awal? Yang kita lakukan pertama, kita memberi kesadaran ke masyarakat dulu. Karena anggaran tidak ada, tentu swadaya. Tadi saya sampaikan dari awal, mengatasi kemiskinan, mengatasi masalah pendidikan, infrastruktur, itu bersama masyarakat, begitu juga perusahaan-perusahaan yang ada, itu swadaya. Nah, bahkan kita namanya ada nama Pelalawan Sehat, tadi gratis, begitu di perusahaan, kita keliling daerah per kecamatan, per desa. Itu bagaimana pendekatannya? Langsung ke desa, komunikasi, ke desa. datangi. Nah, ke desa kita bawa untuk dokternya, tetapi waktu itu kita kan belum ada, puskesmas belum banyak. Nah, maka kita secara bertahap. Nah, syukur alhamdulillah 2 tahun selesai. Dalam 2 tahun ya? 2 tahun. 2013 kita selesai. Begitu juga masalah listrik yang agak susah karena kita tidak bisa menyalakan PLN juga. Karena PLN anggaran waktu itu bukan seperti sekarang. Nah, maka dia ngajukan belum tentu dapat lagi nanti tahun depan. Jaringan tidak bisa, begitu juga energi cuma salah satu masukan dari RPP terbatas, membaling 3 mega atau misalnya paling banyak 5 mega. Nah, tapi ini itulah yang 14,3%. Nah, maka kita coba menyelesaikan permasalahan ini dari 5 indikator tertinggal. Nah, maka kita coba dengan
Pertama visi kita pembaruan. Pembaruan dan kemudian pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya apa? Kita merubah pola pikir. Nah, mindset ini harus merubah dulu. Kalau tidak ada kebersamaan merubah masih tetap juga apa tentu tidak mungkin. Itu biasanya yang paling susah ini. Nah, bagaimana itu mengubah atau merubah, mentransformasi? Nah, mengubahnya begini, kita kalau di birokrasi kita berikan target. Target-targetnya kita apa penyelesaian. Lagi kita bukan masalah kita berbicara nanti saya tukar atau apa tidak. Kalau istilahnya kawan-kawan dari birokrasi bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini, silakan. Tapi kalau tidak bisa, saya tidak maksa, berarti harus saya ganti. Pintu ada di situ. Iya, pintu di situ. Tapi kita tidak membuang ya. Tapi syukur alhamdulillah kawan birokrasi setelah saya kena turun langsung melihat saya turun ke lapangan, ke dinas-dinas sampai ke pegawai terendah, masalah aset apa semua, tapi dia harus ikut juga. Itu hands on ya. Nah, jadi dia udah terbiasa juga. Tapi harus ada reward, tapi ada punishment juga. Ya, itu diterapkan ada. juga Pak Haris. Nah, diterapkan. Sedangkan ke desa saja kita yang terbanyak swadaya kita berikan reward. Misalnya kita bantu cuma mampu kita berapa? 400 juta per desa dan kelurahan. Tapi dia membangun infrastruktur jalan sekitarnya dengan anggaran 400, berarti kalau lebih kurang 300 meter. Kalau dia lebih dari 300 meter, berapa lebihnya? Terbanyak. Ada yang 100% lebihnya karena swadaya masyarakat. Nah, ini sebenarnya dan kualitas lebih bagus. Nah, begitu juga masalah listrik tadi. Listrik karena kita tidak bisa membuat jaringan, maka saya ambil izin jaringan listrik. Jadi yang ada tuh di seluruh Indonesia jaring listrik kabupaten cuma ada di Pulau Lawan. Nah, jadi di Pulau Lawan jaring listrik membangun sendiri dan kita sama masyarakat swadaya, masyarakat desa itu membeli tiangnya, kabelnya, tapi sesuai standar PLN. Nah, jadi tinggal dan pembangkitnya kita kan nggak ada. Pembangkit ini saya coba dengan anggaran tidak ada, maka saya coba dengan kawan. Ini gunanya kita punya pengalaman ada, wawasan punya ada, pergaulan luas. Nah, luas ini artinya ada orang pengusaha, ada orang pejabat. Nah, maka saya diberi masuk ke kawan, ada satu percontohan mesin gas yang percobaannya itu dia untuk untuk di ASEAN itu ada Thailand sama Malaysia, Singapura, Indonesia masuk Indonesia. Dia akan mencoba ini di mana bisanya, siapa yang mau. Ini adalah sebagai percontohan juga. Jadi dia karena dia promosi, kita datangin harga yang khusus. Nah, kita bukan beli, kita kan membantu dia untuk jadi percontohan. Iya, mempromosikan dia. Tapi di tempat kita. Nah, tapi kita harus menyediakan gas. Gas ini syukur alhamdulillah, walaupun biasanya orang tidak percaya, biasanya 4 tahun, 6 tahun, 2 tahun paling cepat baru selesai. Nah, maka kita bisa 6 bulan. Nah, jadi ini semuanya kita bisa sampai pembangkit 40 megawatt. Sekarang, sampai sekarang? Iya, sekarang tidak lagi karena kita ada interkoneksi. PLN kan ada sudah masuk GI sekarang dari mana-mana ke Padam di sini dari Sumatera Utara masuk. Kadang-kadang dari Sumatera Selatan, jadi tidak perlu lagi mesin. Maka investor silakan bawa mesin baik. Percontohan kan udah ada orang lihat contoh. Ya, jadi sekarang elektrifikasinya sekarang berapa persen? Sekarang 93,3%. Ya udah luar biasa ya, awal-awalnya 14,3%. Ketika membangun ini ya, ini kan ada potensi sumber daya alamnya, ada potensi ya sumber daya manusianya dengan begitu banyak sekarang. Tapi tantangan awal-awalnya itu sendiri Pak Tantangan Haris, kita dalam membangun gitu? dari program aja, visi kita aja pun udah banyak orang tidak percaya ya, disangkanya visi dan misi ini, begitu juga masa program ini program gila. Menarik dikatakan itu swadaya dari masyarakat sendiri. Ini mungkin istilahnya ini sebenarnya Indonesia ya, gotong royong itu harusnya sangat penting dalam pembangunan kita. Tapi biasanya sekarang kan semua tuh tergantung kepada pemerintah, apalagi pusat dan lain sebagainya. Ini
Menarik Kalau ini. di Pulau Lawan, Justru peran misalnya apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi ini bagaimana dalam membantu lah pembangunan membantu Pelalawan itu ini? kita kan yang jelas pertama kali dengan APBD ya, Perimbangan Ya. Pusat Daerah. Tapi pemerintah pusat daerah karena harga migas cukup turun, otomatis kita kan kecil. Nah, biaya rutin kita lebih tinggi karena kita membutuhkan tenaga honor itu hampir 5.000 karena tidak cukup pegawai negeri. Anak kita harus cerdas juga, pelayanan kesehatan harus tercapai juga. Jadi terpaksa di honor semuanya. Nah, kalau pegawai tidak banyak, yang besar tuh di sana. Jadi sama juga tadi Pak Menteri nyatakan biaya rutin 1 triliun kok besar banget. Saya bilang pertama kali transportasi kan jauh, daerahnya jauh, infrastruktur kurang. Nah, maka orang untuk pergi mengajar ke sana itu kan tidak mungkin. Orang jadi pelayan di rumah sakit, kalau dapat ngelak itu tentu ngelak juga. Nah, tentu ada berikan bonus orang yang daerah terpencil ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang lain kita perbanyak honor. Sekarang, syukur alhamdulillah, dari 12 kecamatan itu udah ada 14 puskesmas. 14 puskesmas. Nah, sekarang udah inap lagi. Nah, kita pelayanan dan kemarin Mbak kita resmikan juga masalah masyarakat tinggal lagi 119 aja kok udah selesai tuh. Jadi bisa kalau jarak 30 kilo masih bisa dijemput ambulan. Nah, ini permudah kita di apa ini. Nah, lagi kita di Pulau Lawan satu. Kita tidak membedakan karena di Pulau Lawan ini kan boleh dikatakan terbanyak pendatang. Orang imigran dari beberapa daerah negeri kita juga. Dan ini sekarang jumlah populasinya katanya sudah luar biasa meningkat dari awal ya. Ya, jauh dari 113 pemekaran sekarang 468. 468.000 Iya. ya. Wah, lonjakan ini gara-gara lebih banyak karena karena transmigran. orang migran itu karena mencari kerja. Nah, begitu juga jumlah penduduk di sini lebih banyak laki-laki sama perempuan. Nah, kalau daerah lain ke perempuan yang banyak, nah, kalau sini laki-laki karena dia mencari kerja. Inilah contoh kita dan gitu juga dari 5 program kita tambah karena kita Pulau Lawan ini ada surfing Bono, kita move itu untuk wisata dinamakan Pelalawan eksotis. Ya, ini mungkin kalau yang belum tahu ya. Ya. Jadi di sini tuh ada sungainya Ya. itu pas masuk ke laut itu kan menciptakan ini Jauh ya, dari laut, Pak, di tengah, bukan di laut. tengah ya. Ini Ya. ombaknya coba mungkin ini bisa salah satu yang menjadi objek pariwisata ya yang Ya, menarik pariwisata bagi ini suka kan surfing. diperlombakan oleh peselancar dunia. Sekali setahun dia datang. Jadi seperti tahun dulu 2018 itu yang dapat terlama itu adalah Brazil pertama. Yang kedua dikejar sama Inggris kemarin. Dikejar lagi balik ke orangnya Brazil. Nah, jadi Australia belum dapat walaupun dia ikut apa? Ini ombaknya, ini yang ombaknya terpanjang ya di Ya, sini. terpanjang. Itu berapa 1 kilo? jam setengah. 1 jam setengah. Jadi 35 kilo ombak itu terus nggak putus. Nah, berbeda sama surfing tempat lain. Mungkin dia pergi ke tengah, pergi sampai pantai, hilang. Dan ini enggak. ini jauh dari pantai. Nah, jadi surfing di yang terlama terakhir ini adalah 1 jam 11 menit 12 detik. Jadi surfing 1 jam 11 menit. Nah, 12 detik. detik. Nah, kalau dulu kan 1 jam 10 menit, sedikit aja selisihnya. Iya. Ini mungkin kita agak melenceng sedikit. Ini kita udah bicara mengenai ini salah satu atraksi ya dari daerah ini. Sebenarnya kan cukup banyak ya dari segi sumber daya alamnya juga di sini kan saya lihat ini kelapa sawit dan macam-macam gas dan ini juga produk-produk agrikultur. Nah, balik ke ketika membangun ini ya. Ini kan ada potensi sumber daya alamnya, ada potensi ya sumber daya manusianya dengan begitu banyak sekarang jumlah bonus demografi banyak lakinya yang datang di sini nih. Tapi tantangan awal-awalnya itu sendiri, Pak. Tantangan Haris, kita dalam apa membangun gitu? dari program aja visi kita aja pun udah banyak orang tidak percaya ya, disangkanya visi dan misi ini begitu juga masa program ini program gila. Tidak akan mungkin. Pertama kali menyelesaikan masalah berobat gratis itu ya, sedangkan kita APBD kecil. Waktu itu Dari baru dulu tidak bisa ya. 830 miliar APBD. Wilayah luas 13.888 km persegi. Nah, Kalau sekolah ada berapa sekarang Sekolah yang dibangun? sekolah ada banyak, boleh dikatakan tiap
desa ada 2 atau 3 gitu karena melihat pertumbuhan lah. Jadi tiap tahun kita menambah SD sekolah dasar itu hampir dikatakan hampir 20 lokal. Jadi pertumbuhan masyarakat cukup banyak. Tapi pertumbuhan itu saya bilang tadi, apakah orang pendatang apa? Tapi yang jelas bagaimana saudara kita ya. Iya, dan harus produktif dan harus berkontribusi. Sama juga kita jadi permasalahan kemarin waktu kebakaran, kenapa diberikan KTP di daerah orang-orang yang pendatang gampang? Itu kan hak dasar dia. Pertama, dia udah tinggal di Pelalawan, tapi bukan kita suruh dia merambah hutan, kan tidak. Nah, tapi terjadi sesuatu itu kan enggak mungkin apa. Tapi itu cukup apa juga kemarin, alhamdulillah. Iya, ini bisa lah pergesekan ya konflik itu. Ya, dan kita tahu yang membuat daerah ini unik itu adalah Taman Nasional Teso Nilo yang merupakan sebenarnya aset ya yang kita miliki, tapi sampai sekarang ini masih sering banyak masalah, konflik dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Bupati, walaupun ini kan merupakan istilahnya wilayah inilah KLHK dalam hal ini. Terima kasih. Mungkin kalau kita jawab masalah Teso Nilo itu adalah kebanggaan kita tersendiri sebenarnya ya. Nah, cuma bagi orang yang masyarakat yang ingin merambah hutan Taman Nasional ini yang kita jadi sayangkan. Tetapi walaupun demikian tentu dengan ketegasan juga penegakan hukum dari KLHK. Dan kita tidak bisa terlampau jauh ke sana. Saya itu kan adalah nasional punya. Iya. Nah, tetapi kita kerjasama bagaimana memanfaatkan Teso Nilo sebaik mungkin. Ya, yang kedua kita permasalahan-permasalahan yang ada di sana kalau terjadi seperti kebakaran kemarin kita bantu juga dengan Badan Penanggulangan Bencana kita, Satpol PP Damkar kita apakan juga sana. Tapi ini menjadi headache atau tantangan juga ya bagi ini tantangan, Pak Haris. Ya ini tantangan bagi kita. Ini kan jadi permasalahan kan di sini. Iya. Di satu sisi luas Teso Nilo dari 38, sekian hektar, 38.000 hektar menjadi 83.000 hektar. Oleh sebab itu masyarakat kan banyak persepsi yang salah. Dia bilang kenapa? Dulu kan sedikit, kami kan tidak mengambil TNTN. Tetapi yang jelas, walaupun itu bekas HPH, saya bilang, tetapi itu kawasan hutan. Kalau misalnya TNTN mengambil ke ex-HPH karena itu kawasan hutan, wajar-wajar saja untuk dijadikan Taman Nasional. Nah, berarti yang salah itu kita. Kalau kita menyatakan, oh mana batasnya? Yang jelas batas itu kan HPH. HPH itu udah pasti kawasan hutan. Jadi ini sebenarnya jadi permasalahan. Tapi di satu sisi kita bagaimana meluruskan ini bisa Taman Nasional bisa jalan, bisa terjaga. Masyarakat yang ada di dalam bagaimana masalah mata pencarian sehari-harinya tetap kita pakai berapa lama waktu yang harus kita berikan oleh KLHK. Ya. Jadi konsep awalnya itu apa sebenarnya yang ingin didirikan dalam sebuah teknopark yang kalau tidak salah itu luasnya itu hampir 4.000 hektar ya. Nah, dari segi kan dulu daerah tertinggal punya target untuk dari segi pembangunan berapa dan indeks pembangunan manusianya apa, ada angka-angka yang ingin dicapai dan apakah sudah bisa dikatakan hampir tercapai? Kalau kita sebenarnya dari 2011 saya Bupati, yang ketertinggalan tadi kan boleh dikatakan, tapi kita kan punya target ya. Nah, target ini boleh dikatakan sebelum saya 2016 sudah tercapai. Saya targetkan 2016, 2021, 2018 kemarin sudah tercapai. Tapi sesuai dengan RPJM. Nah, RPJMD itu kan sesuai sana. Tapi kita mengajak masyarakat ini bahwa jangka panjangnya. Karena saya berpengalaman orang
swasta yang pernah melakukan bisnis keluar dan ekspor barang mentah. Ternyata saya juga yang mengimpor kembali, kita jual ke tempat kita kembali. Ini kan lucu nih. Nah, jadi ini perbandingan ini yang kita sampaikan. Dan jadi ini mungkin seorang pedagang lah yang paham mengenai ini. Nah, dan begitu juga kita memikir masa depan persaingan ini. Dan anak-anak dia itu jangan sampai tidak sekolah. Dan misal ada lahan yang harus kita bikin jalan, bikin sekolah atau apa, swadaya aja lah. Soal kita kan jangan seperti kita, anak-anak kita. Jadi pengertian itu terpaksa kita banyak kegiatan di desa. Dan sekarang kondisi infrastrukturnya seperti apa Pak Haris? Dan apa yang kira-kira masih harus dibangun? Kalau membangun jalan kita sekarang ya, karena daerah luas, kalau kilometernya yang aspal itu udah hampir 700 kilometer. Nah, kalau misalnya jalan tanah udah 2.800 lebih kilometer. Nah, kalau dibandingkan pun jalan itu banyak yang kita cara swadaya. Nah, yang jalan seperti tadi kita pergi Teknopolitan, itu belakangan baru apa? Tapi membuat jalan pertama itu swadaya, karena dana nggak ada. Begitu juga pembangun gedungnya yang APBD, tapi pendataran tanah dengan tanah nggak ada. Ketika Pak Haris menjabat sebagai Bupati ini kan melihat banyak sekali potensi sumber daya alam yang perlu dikembangkan. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan kira-kira sumber-sumber ekonomi dan apa-apa saja yang bisa dikembangkan di daerah ini itu apa-apa saja. Selain misalnya tadi ada kelapa sawit, kemudian apa-apa lagi yang kelapa sawit pertama. Yang kedua, selama ini investor dan investasi, kan peluang pekerjaan kan banyak juga sebagai kontraktor di perusahaan besar. Sampai di RPP itu sendiri berapa perusahaan daerah yang ada di sana. Begitu juga perusahaan lain. Sebenarnya peluang tuh kalau kita baca sendiri kita, apakah tidak mungkin peluang tuh kan nampak. Tapi nampak tuh tinggal kemauan orangnya. Nah, tapi orang inilah yang kita didik nih Pak untuk berinovasi untuk mengejar tarik-tarik itu. Peluang tuh tidak perlu kita ini ada, semuanya apa yang mau dibicarakan pasti ada. Nah, cuma kemauan dan sesuai bidangnya. Ya, nah di sini ada RPP ya. Kontribusi dari perusahaan, khususnya perusahaan sawit yang ada di sini itu seberapa besar terhadap Kabupaten Pelalawan, Pak? Kalau kita bicara kontribusi, saya kan pajak apa semua kan pusat ngambil. Nah, kita perjuangkan sekarang cuma CSR, PDNTB, saya pajak tanah itu. Nah, begitu juga masalah CD-nya. Nah, tapi syukur alhamdulillah kita kan perusahaan ini komunikasi kita bagus, bisa juga dia berbuat membantu kita. Seperti kita lihat tadi jalan di apa itu ada taman-taman di jalan itu kan CSR. Dan begitu anak-anak yang sekolah yang tak mampu dari daerah, kita patok per perusahaan itu daerah mana dia. Satu kecamatan berapa desa. Ada tidak berpotensi anak situ punya prestasi. Kalau dia tidak mampu, perusahaan harus saya beasiswakan. Nah, itu CSR dia diapakan. Jadi kita jangan uangnya diminta, tapi apa. Nah, kalau misalnya infrastruktur, dia pasti mau kita menggunakan namanya pelalawan sehat. Pelalawan sehat ini kan satu daerah, misal ada perencanaan jalan, tidak ada. Perencanaan tidak ada, tapi belum dikerjakan. Kita adakan pelalawan sehat di sana, sekaligus lingkungan otomatis alat berat perusahaan itu ikut juga. Jadi di situ sebenarnya. Iya, dan selama ini bagus ini kita bagus Pak. Kerjasamanya, ya, tidak ada masalah, tidak ada konflik atau dan lain sebagainya. Sementara nggak ada. Tapi bukan dinyatakan semua perusahaan apa tidak. Tapi kalau lihat dari persentase, kita terus juga undang kegiatan-kegiatan kita beri juga pengarahan dia, kita saling membantu gitu. Dan perusahaan itu adalah bagian daripada masyarakat. Ya, nah, jadi ini sebenarnya kita apakan. Ya memang ini kalau kita bicara kelapa sawit ini memang primadona ya di sini, dan Kabupaten Pelalawan ini kan baru-baru saja istilahnya memiliki teknopark atau teknopolitan yang diresmikan dan diharapkan itu menjadi suatu proyek contoh ya. Di sini ada kombinasi riset, inovasi, tapi juga ada mengembangkan produk-produk khususnya kelapa sawit. Ini idenya dari ini Pak Bupati itu sendiri, bisa cerita sedikit kok bisa gitu mendapatkan begini, ide Mbak, dan bagaimana? Karena tadi saya kan ada pengalaman, wawasan saya kan mungkin karena jauh berjalan ya.
Yang ketiga, pergaulan saya agak luas juga dari perusahaan. Saya lihat di luar negeri itu kan kita ekspor CPO, tapi dijadikan di negara dia barang Ya, dengan nilai yang lebih tinggi. Sudah itu kita impor lagi. Nah, dan begitu juga saya sampaikan zaman SBY sendiri pernah sampaikan, masa di luar negeri itu tenaga ahlinya yang bidang industri itu adalah orang kita, tamat UGM, ITB, IPB. Nah, jadi sebenarnya apa salahnya kita? Kenapa lari orang ke sana? Kenapa tidak dibawa ke tempat kita? Nah, inilah kita kesepakatan, lama-lama kita gandeng lah BPPT. Tapi jadi konsep awalnya itu apa sebenarnya yang ingin didirikan dalam sebuah teknopark yang kalau tidak salah itu luasnya itu hampir 4.000 hektar. Sebenarnya gini, kita kan melihat perkembangan, saya memikirkan jauh ke depan ya. Mungkin kalau dari sini masih ada 10 atau 15, 20 tahun ke depan. Yang saya pikirkan itu, bukan saya bicara sekarang untuk sekarang, tidak. Kalau kita bilang sekarang, itu kan masa kebun saja berapa harganya. Nanti ada bupati yang baru, berubah lagi. Iya, tapi kita memikirkan bagaimana kita besok satu daerah kita tidak bisa berkembang karena lahannya tidak ada, karena udah semua diambil orang, dia beli. Ini kan tidak bisa. Lebih baik kita dari sekarang. Itu kita berangkatkan Swedia. Kenapa saya berangkat ke Swedia? Karena yang pertama di dunia teknopark ini kan Swedia, di Lund University itu. Coba saya konsultasi dia, kerjasama. Jadi ilmu dia diberikan, dan begitu juga pengalaman dia datang ke tempat kita datang ke tempat dia. Begitu hilirisasinya kita kerjasama sama UTM. Belakangan ini kita rupanya di negara kita ada ITB dan beberapa perguruan tinggi lain. Ini kesempatan inilah yang kita sebenarnya komunikasi sesama kita. Jadi kalau kita bersatu, saling memberi masukan, memberi dukungan, tidak ada yang berat bagi kita. Nah, pertanian ini ya, selain perkebunan kelapa sawit, pertanian di sini kan juga sawah ya. Ini kalau tidak salah juga dikembangkan, khususnya memang cocok ya untuk lahan-lahan ini. Ini bagaimana ini? Sebenarnya karena ini bisa mandiri lah dari sebenarnya dari sekarang udah mandiri ya. Kalau diperhitungkan agak serius untuk mandiri. Nah, tapi karena ini, kenapa biasanya kebijakan dulu itu tiap kecamatan punya lahan tanam padi. Apakah sawah, apakah perladangan, apakah tanah hujan. Semua kecamatan ada. Nah, saya lihat evaluasi waktu saya mendampingi bupati, ternyata kan tidak layak. Tahun ini dia buka sawah, dia minta bantu jalan, bikinkan jalan-jalan ke situ. Ternyata dia besok ada tanam sawit tahun besok. Nah, maka saya fokuskan mana daerah yang tertinggal. Kuala Kampar sana tuh saya bilang tadi, mulai dari Langgam ini jadi pesisir sampai ke Kuala Kampar. Yang miskin itu orang pesisir. Nah, maka saya pusatkan di 2 kecamatan, Teluk Meranti sama Kuala Kampar. Nah, ada di Pulau Mendul yang berbatas langsung sama Selat Melaka. Di situ kita bangun dari 9.000 lokasinya persawahan, sekarang kita bangun 7.200. Nah, yang langsung pembinaan dari pertanian udah 5.200 hektar. Nah, dan per hektarnya udah mencapai 6 atau 7 dan ini sukses ton. Ya? Sukses. Kualitasnya bagus ya? Bagus kualitasnya. Dan lagi di situ tidak pakai pupuk organik. Nah, inilah kemarin waktu Menteri Panen Raya kami bawa ke sana, ternyata Pak Menteri, ini kan dekat seberang, kenapa tidak diekspor? Nah, kita kan harus kualitas ekspor ini kita kan pertama kali tidak bantu lagi. Nah, pertanian di sana kalau dulu bisa dengan manual, pakai cangkul, pakai bajak apa. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah bikin ojanya per 25 hektar. Satu oja, ada mesin bajak di sana, ada mesin tanam di sana, ada panen. Dan begitu juga langsung ke mesin, tidak perlu jemur lagi. Nah, jadi bisa untuk apa? Jadi jauh lebih efisien. Lebih efisien dan masyarakat tidak perlu kerja. Masyarakat cuma potong 10% dari pendapatan dia untuk biaya mesin peralatan itu.
5 atau bahkan 10 tahun ke depan ya, dengan adanya Teknopark atau Teknopolitan ini sekarang namanya, kira-kira wujud dari Kabupaten Pelalawan ini seperti apa, apalagi dari segi SDM-nya? Jadi Pak Haris harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Iya. Dengan siapa-siapa saja, disebut BPPT misalnya. Pertama atau- BPPT, sudah itu Dewan Minyak Sawit Indonesia, tambah lagi dengan PT Pindad, PT Rekayasa Engineering, tambah lagi dengan PPKS supaya dia bisa membina yang baik misalnya sawit. Nah, kerjasama ada 7 kita kerjasama. Dan juga dengan industri ya, atau Ya, industri. perusahaan Ya, ini. Ini perusahaan. salah satu targetnya juga untuk menggait ini ya, investasi Ini masuk menggait ya. investasi. Bahkan kita orang Jepang aja limbah itu kita apa juga orang Jepang kerja sama kemarin. Nah, tapi mungkin komunikasi apa namanya karena sistem secara perhitungan bisnisnya tidak masuk karena dia jauh di sana, dia ngambil limbah di sini, dia harus mendatangkan mesin juga ya. Mungkin belum ini, begitu juga kita sama Korea Selatan kemarin, mungkin tangkos Ya itu. masih jauh. Siapa tahu 10 tahun atau Nah. 15 tahun dari Nggak lama, sekarang. 5 tahun ke depan. 5 tahun kan dari udah- ke depan. Nah, itu udah mulai. Kira-kira apa yang salah satu yang ada kita lihat di Teknopark itu ada sekolah tinggi ya teknologinya, yang saya tuh fokusnya lebih banyak ke kelapa sawit. Iya, kan itu ya. khusus kalau Tapi saya. Itu terbuka untuk siapa saja? Itu untuk kalau kita sekolah sebenarnya tinggi ini atau sekolah siapa tinggi di ini kan banyak-banyak juga dari luar, ada anak dari Medan, ada dari Sumatera Barat, ada dari sini. Jadi anak sini kan masih belum maunya tahu dia sekolah ke Jogja, sekolah Jakarta. Tapi yang tempat dia tidak ada sekolah yang diadakan di sini sesuai dengan potensi daerah. Ada mungkin dia, inilah yang kita selalu sosialisasikan di tengah masyarakat. Dan apa nanti yang akan diajarkan di sekolah tinggi ini, dan skill Yang atau diajarkan kemampuan itu- apa-apa saja yang bisa Kemampuannya sekarang kita lihat tadi ya, bahwa di situ udah ada turunan. Nah, ke depan kita beberapa produk lain yang kita ini pegang. turunan dari kelapa sawit Iya. itu sendiri ya. Nah, dan saya minta sama itu, soalnya saya minta sama rektor STDOP itu, saya minta kemarin itu 60% di lapangan, 40% di lokal. Ini untuk dosennya ya, Bukan di atau- lokal, muridnya. muridnya ya. Jadi harus banyak di luar. Hmm. Nah, jadi cuma baru terpenuhi sama dia 60% di lokal, 40% di luar. Nah, tapi saya bertahap lah. Iya. Saya Supaya bisa kan mendapatkan pengalaman langsung ya dari iya, untuk dunia kita kerja. magang kan ke perusahaan-perusahaan itu. Nah ini interestnya atau ini masyarakat semangat dengan adanya Teknopark ini, mereka paham nggak apa kira-kira Kalau yang masyarakat ini? sebagian besar paham. Nah, tapi kalau masyarakat yang di bawah kali itu kan nggak tahu tuh. Pokoknya bagaimana anak sekolah kan gitu aja. Yang jelas dia ada mau menyekolahkan anaknya dulu. Nah kalau sekarang dari jumlah kemiskinan dan pengangguran itu berapa persen Pak Haris? Kalau yang kita ada dari dulu sekarang udah tinggal 9,2%. Nah, kalau dibandingkan, tetapi kita pelayanan, kesehatan, pendidikan, itu angka itu lebih besar. Tapi kita yang mendekati miskin kita bantu juga. di 5 atau bahkan 10 tahun ke depan ya, dengan adanya Teknopark atau Teknopolitan ini sekarang namanya, kira-kira wujud dari Kabupaten Pelalawan ini seperti apa, apalagi dari segi SDM-nya, karena di sini kan sudah ada pusat untuk berinovasi, pusat untuk berkreasi dan juga memasarkan produk-produknya, dan juga dari kelapa sawitnya juga diharapkan jauh lebih kualitasnya lebih bagus, lebih produktif. Nah, apa kira-kira yang diimpikan ya? Saya ngimpikan pertama gini, bahwa dari sekolah tinggi ini kalau kita bersaing, apalagi sekarang udah bicara global ya, kita tidak bicara lagi antar daerah, tetapi kita bicara untuk jauh ke depan yang saya sampaikan. Dengan sekolah ini, begitu juga arah-arahan yang kita apakan, begitu kalau masukan dari
apakah itu dari swasta, apakah dari orang per orang, akademisi, kita impun semua, begitu juga dari pemerintah, kita menjadikan ke depan itu anak-anak kita ini dia bisa mandiri dan dia bisa mengekspor sendiri bahan dari dia. Nah, tapi berkemungkinan saya lihat nih pertumbuhan kita, apa yang dilakukan mungkin marketnya cukup untuk kita daerah aja. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kualitasnya bagus dan nanti bisa diminati, diekspor. nah, dia pola pikirnya mau dia bergabung sama orang luar lagi, bagaimana perusahaan luar, itu lebih bagus. Nah, ini kita harapkan. Ya, target pertumbuhan yang ideal kalau ini semua jalan dengan baik, karena kalau tidak salah sekarang masih di bawah rata-rata, di bawah 5 ya, 4,7% kalau tidak salah. Ini idealnya dengan ada Teknopark, ada kolaborasi kerjasama sebenarnya dengan kalau kita lihat di lembaga-lembaga sana, riset dan lain sebagainya. kita sebenarnya bisa terkejar 7 atau 8% itu terkejar. Nah, tapi tinggal lagi kulit enggak kita ke bawah. Kita kan kemarin udah pernah sampai tinggi dari provinsi. Sekarang pun tinggi juga dari provinsi kan 2, sekian ya. Kita dan 4, sekian. Nah, nasional 5 sekian. Ya, tapi ini kan menurun kita ini kan secara pemerintahan kita semua kan turun. Nah, tapi kalau kita bandingkan daerah lain, kita bandingkan daerah kita begitu di provinsi, saya rasa kita cukup bagus juga. Tetapi bagaimana peningkatan ke depan, ini sekarang kan udah mulai naik nih. Nah, apalagi nanti Teknopark jadi jalan industri ini otomatis. Iya. Sayang kalau misalnya kita memiliki, ya kita produsen kelapa sawit salah satu yang terbesar di dunia, tapi kita tidak bisa memanfaatkan ya hasilnya atau nilai tambahnya. Ini kenapa Bupati sendiri dari awal menjabat sampai sekarang sudah melihat ada perubahan dari ini kan, perubahan mental dan perubahan sikap itu dari seperti apa sekarang ini? Sekarang ini kan orang di sana dia punya sawah, tapi dia tidak ngerjakan lagi, cuma dia nambat hasil, tapi dia bisa membuat remiling sendiri. Jadi ladang orang padi-padi orang dibeli, di remiling nanti jual ke. Kenapa tidak ke Pelalawan, tidak ke Kerinci, ke ibu kota? Karena terdekat itu adalah Kepri. Jadi orang Kepri yang beli beras di sana itu. Tapi bagi kita itu kan Indonesia juga ya. Nah, bagi kita tidak ada masalah. Walaupun kita didatang dari daerah lain sebagian, tetapi yang di daerah kita di sana dapat. Tapi masyarakatnya tidak miskin lagi. Dulu kantong miskin. Iya. Nah, itu. Tapi ternyata setelah digali potensinya banyak sekali yang bisa dibangun ya di Kabupaten Pelalawan ini ya. Asal ya itu ulet ya, kerja keras, fokus ini. Fokus, Mbak. Penting ya. Nah, kita mau langsung ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan, tidak sekedar kita berikan apa namanya satu surat aja bersawah ini atau kita pidato saja, nggak mungkin. Pendekatan ini macam-macam cara. Lihat tipe daerahnya. Daerahnya suka ngopi kita. Suka minum-minum malam, pergi minum malam. Nah gitulah. Jadi kita pendekatan bermacam-macam cara. Ada orang takbir kebar, nah, di situ kita bicara. Ada juga. Dan ini terus menerus ya? Iya terus. Sampai paham lah ini isi hati. Dan bupatinya gampang gampang diajak berkomunikasi ya. Insya Allah. Kontak ini semua. Asal nomornya namanya ada. Kalau tak ada apa tuh kadang kita ragu juga, yang kadang kan malah zaman sekarang. Dan birokrasinya sekarang sudah bagus ya, pelayanan dari segi pelayanan. Saya jam 6 dari kantor. Siapapun misalkan sila datang ke kantor jam 6 sampai jam 8. Tapi anak buahnya juga ikut. Dia udah 7:30 udah masuk. Kebiasa kan jam 8 lewat ya. Kalau dari segi pemerintahan ini semua sudah e-government, sudah menggunakan internet dan udah. Kita semuanya kan udah terbuka sama jauh masyarakat. Lebih terbuka ya. Ini mengurangi kebocoran dan kalau kita insya Allah kebocoran itu tidak ada lagi ya. Sudah Kita selama lagi. saya dari 2011 saya jadi bupati, sebelumnya kita kejar WTP belum, sekarang ya mudah-mudahan terus tidak ada putusnya WTP. Ya. Saya programkan seluruh kecamatan harus punya tempat wisata. Ternyata ada yang berpotensi seperti Marga Satwa di Kecamatan Kerumutan, nggak jalan. Ini kan harus swadaya, anggaran kita kan nggak ada. Bantu-bantu kan sekarang mapakan aja dari pariwisata. Tapi kalau untuk memodali kan nggak mungkin.
ini kita di Danau Tajwid ini potensi untuk dijadikan tujuan wisata. Ya. Kira-kira seberapa penting ini pariwisata dikembangkan di Palelawan? Karena sekarang ini kan sesuatu yang pemerintah juga ingin ya, Indonesia ini industri pariwisatanya, kreatif ekonominya itu jalan. Nah, ini apa yang dari? Sebenarnya gini, kenapa pertama kali tadi kan di program ke-6 kita kan pelauran eksotis, karena ada Bono. Bono ini adalah induk jangkarnya lah yang kita apakan. Tetapi orang datang ke sini, iya surfing itu bukan harus itu menunggu itu kapan. Maka saya programkan seluruh kecamatan harus punya tempat wisata. Ternyata ada yang berpotensi seperti Marga Satwa di Kecamatan Kerumutan, nggak jalan. Ini kan harus swadaya, anggaran kita kan nggak ada. Bantu-bantu kan sekarang mapakan aja dari pariwisata. Tapi kalau untuk memodali kan nggak mungkin, kena keuangan. Dari Kecamatan Pelusung, Akuator ada, air panas ada. Tapi itu mau dibangun pemerintah, ganti rugi tanahnya melewati NJOP. Atau nggak mungkin. Kita minta swadaya masyarakat. Apa gitu juga di Kerinci sendiri. Kerinci kita ada danau juga seperti gini, tapi seperempat ini kita jadikan wisata. Ternyata masyarakat nggak mau, ribut. Nah inilah. Nah, jadi karena ini di kampung saya sendiri, saya mengembangkan danau ini adat punya. Saya minta adat itu kerjasama sama pemerintah daerah. Jadi kan PAD masuk nih. Nah, jadi ini satu contoh aja. Dan bahkan saya sampaikan ke depan karena kita sampai lintas Bono siap, Pelabuhan Sokoi siap, otomatis orang hari Jumat sore itu udah dari Singapura mau Johor Baru itu udah keluar. Nah, keluar tuh kita lah nampung. Izin kita kan udah imigrasi dari Menkumham udah ada. Kita udah bikin pelabuhan kecil sekarang. Nah, tinggal lagi perizinan lain yang kita lengkapi sana. Nah, kalau itu dekat, kemana orang? Tidak mungkin orang ke Bono. Maka untuk ekonomi masyarakat tempatan, di tiap kecamatan harus punya ada wisata. Apakah budaya? Silakan. Apakah alam? Nah, seperti di Kelurahan Pelalawan sendiri, Kecamatan Pelalawan. Ini kabupatennya Pelalawan keseluruhan. Itu kan ada budaya sana kan, ada istana sayap. Nah, jadi ini sebenarnya ya, tapi ada target yang ingin dicapai, misalnya jumlah wisatawan yang datang sini atau berapa persen menjadi pendapatan daerah. Saya sebenarnya begini, ke infrastruktur. Saya sudah pernah ke pariwisata, begitu juga Pak Presiden sampaikan. Yang 8 juta minta orang wisatawan datang ke Indonesia, saya bisa bantu. Nah, kalau sekitar 5.000 satu tahun pasti bisa. Kenapa bisa? Tapi infrastruktur saya tolong. Saya dekat dari Singapura 2 jam aja. Nah, wisatanya yang ada di dunia cuma 3, di Indonesia 1, tepatnya kayak di daerah saya. Tapi berarti kan di situ harus bangun hotel, jalannya juga harus bagus. Kalau hotel itu nggak ada masalah. Hotel itu bisa, investor bisa kita cari lah kawan-kawan suruh bangun. Tapi kalau infrastruktur siapa yang bangun? Ya, ini swadaya lagi. Sekarang membentuknya swadaya. Peningkatannya siapa? Ya. Nah, ini sebenarnya. Nah, kalau ini Pak Aris ini kan masih ada 1 tahun lagi. Kira-kira PR-nya apa-apa saja ini yang harus diselesaikan, dan juga bagaimana memastikan supaya nanti kalau tidak ada pemerintahan yang baru, ini tidak mulai dari nol lagi lah istilahnya, tapi bisa membangun dan meneruskan dari fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Bupati selama ini. Yang pertama kita memberi kesadaran di tengah-tengah masyarakat dulu ya. Tiap program kita itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi masyarakat merasa memiliki, merasa butuh dia. Nah, di samping itu juga regulasi perda itu harus kita bikin. Nah, ini udah siap. Nah, kebutuhan masyarakat udah tahu dia butuh ini, tidak mungkin akan berubah lagi. Walaupun tidak diapakan oleh pemerintah, dia akan jalan sendiri. Ya. Nah ini. Tapi seberapa tertarik ini swasta untuk masuk berinvestasi di Pelalawan ini selama ini? Pariwisata ini sebenarnya kenapa tidak kurang tertarik? Karena infrastruktur tadi. Masih belum tertarik ya? Belum, karena kita belum nyampe infrastruktur sampai ke Bono sana kan belum, masih jalan tanah ya.
Nah, sampai ke Soko itu yang kita minta ke pemerintah. Mudah-mudahan ada dianggarkan sampai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dia Tadi bantu. masih belum dijawab kira-kira yang untuk 1 tahun lagi ini kira-kira apa yang harus selesai, Pak? Yang selesai Haris. bagi saya sebenarnya ya bagaimana regulasi. Ya. Regulasi apakah itu Teknopolitan, apakah Sokoi, apakah jalan jelas itu hibah masyarakat kepada pemerintah. Nah ini bisa kira-kira 1 tahun Bisa. diselesaikan. Ya. Listrik harus selesai. Semuanya Ya. harus selesai. Baik, jadi bisa kita katakan ini bukan kabupaten yang tertinggal lagi. Ya. Enggak, tertinggal. Sudah on the way. 24 besar sekarang. Sudah 24 besar, ini sebenarnya luar biasa, dan dengan adanya Teknopark dan sudah diresmikan oleh Menristek baru-baru ini dan diharapkan kan menjadi proyek contoh lah, dan ini sesuatu yang membanggakan juga ya pada bagi Pak Haris dan juga kepada kabupaten ini. Tapi Pak Haris sendiri coba resep mungkin terakhir, karena leadership atau gaya kepemimpinan ini merupakan yang penting ya dalam mewujudkan semua ini, apa kira-kira kunci ya? Kuncinya yang satu. Yang tadi selain ulet, selain niat di hati kita itu apa? Kalau kita punya wawasan nggak, punya pengalaman nggak? Kalau kita punya wawasan melihat kondisi daerah lain, kenapa kita nggak bisa? Kekurangan kita apa? Siapa ahlinya? Cari orang yang ahlinya. Ya. Itu aja. Jadi menggunakan yang ahlinya ya. Iya. Tidak harus mengerjakan sendiri, tapi yang penting punya niat dan punya punya ide visi. kita, punya visi kita, tetapi mungkin tidak bisa kita, ahlinya tentu pasti ada. Nah, ahli itu di mana kita cari. Iya. Oleh sebab itu pentingnya kolaborasi. Ya, Iya. ya. Terima kasih banyak Pak Haris ya atas insight-nya bagaimana membangun sebuah daerah, dan merupakan tantangan yang tidak mudah, tapi ternyata kalau ada swadaya dari masyarakat juga ternyata ini semua bisa dilakukan. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Kabupaten Pelalawan, dan ini sangat indah di sini, merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi ya, selain yang namanya itu Bono ya, bagi peselancar ini merupakan salah satu atraksi yang menarik karena memiliki ombak yang luasnya itu panjang ya, bisa berselancar selama 1 jam. Ya, demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda bisa saksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.